Halo dulur, balik lagi nih channel Can Deso. Nah, di video kali ini nanti saya akan membahas mengenai perbedaan dan kelebihan dan keunggulan dari kedua buah barang, yaitu silicone steel dan keren bekas tafel ya dulur. Nah, gimanakah videonya? Simak video sampai habis. Sebelumnya, jika dulur-dulur belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kedepannya dulur-dulur tidak ketinggalan saat saya upload video baru berikutnya. Nah, langsung saja ya dulur-dulur, ini adalah di depan saya ada dua jenis keren, yaitu adalah keren bekas tafel. Yang pertama ini keren bekas tafel. Bentuknya seperti ini ya lur. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini keren bekas tafel 500N atau ya lur, atau 500 watt. Nah, kita coba ukur untuk diameter luar dan diameter dalamnya seperti apa. Nah, untuk diameter luarnya ini 10 cm ya dulur, dan diameter dalamnya 5 cm, dan untuk tingginya ini ada 5,5 ya lur. Nah, seperti ini. Nah, untuk beratnya nanti di akhir video akan kita coba timbang ada berapa kilo. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat di depan saya ini ada dua buah keren tafel ya dulur. Namun untuk kedua jenis ini sangat berbeda sekali. Apa yang membedakan? Yang membedakan di sini adalah ini ya lur, ini bisa dilihat untuk perbedaannya. Yang sebelah kanan ini adalah jenis keren yang tanpa putus atau tanpa sambungan, dan yang sebelah kiri ini keren yang untuk roll-rollannya ini adalah sambung-sambungan ya lur. Nah, ini bisa dilihat. Yang sebelah kanan kan itu kan mulus lur, jadi itu los tanpa disambung untuk pengerollannya. Dan di sebelah kiri itu adalah keren yang potong-potongan atau keren yang tidak los lalu disambung-sambung jadi sedemikian rupa ya dulur-dulur. Nah, ini untuk yang los atau tanpa sambungan ini bisa dilihat untuk panjang dan lebarnya. Ini 5 cm ya dulur. Dan untuk tingginya ini sama ya lur, ini ada 5,5 cm. Nah, dan yang ini juga sama ya dulur, ini adalah keren bekas tafel. Namun untuk yang ini kemarin sudah saya roll ulang atau sudah saya gulung ulang. Ini dari dua buah keren tafel ya dulur. Saya gabung jadi satu atau saya roll jadi satu. Ini untuk apa fungsinya jika digulung jadi satu? Ini tujuannya agar keren ini kita bisa gunakan untuk trafo yang lebih besar ya dulur. Jadi kita bisa buat ampere trafo yang lebih besar dengan menggabungkan dua buah keren atau lebih. Nah, yang selanjutnya di sini ada keren asli dari silicone steel ya dulur. Nah, ini bisa dilihat. Untuk kualitas saya rasa ini tidak usah diragukan lagi ya dulur. Kalau saya milih ya jelas milih yang asli silicone steel daripada bekas tafel ya lur. Nah, ini sangat bagus sekali ya lur. Ya, kita coba ukur untuk diameter dalam dan diameter luarnya. Nah, untuk diameter luarnya ini adalah 12 cm, dan untuk diameter dalamnya ini 6 cm ya lur. Nah, kita lihat untuk tingginya ini juga 6 cm. Nanti untuk di akhir video pokoknya akan saya coba timbang ya dulur, untuk mengetahui berapa berat dari masing-masing keren dari beberapa bahan ini. Nah, ini bisa dilihat ya dulur. Ini kan asli dari silicone steel. Nah, yang ini juga sama ya lur. Ini asli dari silicone steel, namun untuk ukuran dan beratnya ini agak lumayan berat ya dulur. Palingan cuma
4-5 kiloan lah, ndak berat-berat. Ini bisa kita buat trafo ukuran 10 ampere ya dulur. Nah, itu bisa coba ukur. Nah, dengan ukuran seperti ini nanti kita akan memudahkan dalam penentuan lilitan atau gulungan dari kawat emailnya ya dulur. Jadi sebelum menggulung kita tentukan berapa lilit untuk lilitan primer dan berapa lilit untuk lilitan sekunder. Nah, caranya tadi adalah dengan cara menghitung diameter dalam dan diameter luar dikali tinggi. Pokoknya ada hitung-hitungannya ya lur. Nah, bentuknya seperti ini ya lur. Ini adalah sudah di roll. Untuk yang asli ini masih lembaran ya dulur. Jadi masih lembaran kita potong sesuai ukuran. Biasanya saya potong tingginya ini 6 cm ya dulur. Kalau di stapel itu kan tingginya itu 5,5. Nah, ini saya buat untuk trafo 5 sampai dengan 10 ampere ini saya potong 6 cm ya dulur. Nah, untuk plat silikon steel yang belum dipotong bentuknya seperti ini ya lur. Ini masih kondisi masih lembaran dan belum dipotong. Ini bentuknya seperti ini. Untuk dulur-dulur yang belum tahu bentuk silikon steel itu seperti apa, nah ini saya tunjukkan ya dulur. Bentuknya seperti ini, masih lembaran. Untuk lebarnya ini ada 18 cm ya dulur. 18 cm ini kita jika mau buat kita potong jadi 3 ataupun jadi 2 ndak apa-apa ya dulur-dulur. Sesuai kebutuhan trafo. Misal kita mau buat trafo 5 sampai dengan 15 ampere, kita cukup pakai tinggi 6 cm atau 7 cm ya dulur, ndak usah tinggi-tinggi. Nah, jika kita mau buat trafo di atas 15 ampere, kita pakai tinggi yang 10 cm atau 9 cm, ndak masalah ya dulur. Nah, langsung saja ya dulu kita coba timbang untuk mengetahui berapa berat dari keren bekas atau keren dari silikon steel ini ya dulur. Ini untuk penimbangan ini wajib ya dulur. Ini kan untuk menentukan berapa ampere trafo yang akan kita buat. Jadi ampere dari trafo itu harus disesuaikan dengan berat keren ya dulur. Jadi tidak boleh asal-asalan. Misal kita mau buat trafo 10 ampere kok cuma punya keren 2 ampere ya tidak bisa ya dulur. Jadi keren dan diameter kawat itu sangat berpengaruh di outputan ampernya ya dulur. Jadi keduanya itu sangat berpengaruh. Nah, untuk biasanya untuk ampere 5 ampere itu saya biasa buat 2,5 kilo ya dulur, atau sampai dengan 3 kilo. Itu sudah bisa jadi 5 ampere murni ya dulur-dulur. Nah, untuk di 10 ampere biasanya saya pakai di 4,5 sampai dengan 6 kilo ya dulur. Untuk berat kerennya itu bisa jadi 10 ampere. Nah, ini kita timbang untuk beratnya yang keren yang besar tadi 4,8 ya dulur. Ini sudah bisa dibuat 10 ampere ya dulur. Pokoknya untuk segi kualitas ndak usah diragukan lagi ya lur. Nah, ini kita coba timbang untuk keren bekas tafol. Ini kayaknya bekas 500 watt ya dulur, atau bekas 500N tafol. Kita coba timbang berapakah berat totalnya. Kita coba lihat ya dulur. Nah, ini cuma 1,8 ya dulur-dulur, tidak ada 2 kilo. Ini ya bisa dibuat 5 ampere, tapi untuk berat kerennya ini kurang ya dulur. Untuk jadi trafo kemungkinan itu ya jadi 3 ampere murni ya lur. Kalau 5 ampere itu butuh keren 2 kilo, di atas 2 kilo ya dulur, atau 2,5 kilo atau minim 2,2 lah. Nah, ini untuk berat keren yang satunya ini 2,2 ya lur. Ini untuk 5 ampere sudah cukup lah, tidak apa-apa, bisa. Yang satunya tadi itu cuma 1,8.
Nah kalau yang ini mungkin bekas yang 1000N ya dulur. Nah yang selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan keunggulan dari kedua bahan ini ya dulur. Nah yang pertama dari segi keiritan atau efisiensi dari kawat, saya lebih memilih dari asli silikon steel daripada keren bekas tafel ya dulur-dulur. Jadi untuk asli silikon steel ini untuk kawatnya agak sedikit irit ya dulur-dulur. Nah yang selanjutnya untuk segi proses pembuatan saya pilih yang bekas tafel ya dulur-dulur. Nah untuk bekas tafel ini kan untuk prosesnya ndak terlalu rumit seperti silikon steel ya dulur-dulur. Jadi ini untuk bekas tafel kan untuk kan sudah dipotong. Jadi semama kita pingin ampere yang besar tinggal kita roll ulang aja. Nah untuk silikon steel ini kita ribet untuk proses pemotongannya ya dulur-dulur. Apalagi kita jika potong menggunakan gerenda, itu sangat memakan waktu dan sangat memakan tenaga ataupun mata cutting wheel yang sangat banyak ya dulur-dulur. Nah itu tadi untuk sedikit referensi mengenai kedua bahan untuk trafo toroid ya dulur-dulur. Untuk kedua ini sama-sama mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tinggal dulur-dulur aja mau pilih yang mana terserah dulur-dulur. Oke, cukup sekian ya dulur, semoga bermanfaat dan bisa memberi wawasan bagi dulur-dulur semua. Terima kasih.